Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Haryanto, biasa dipanggil Andi. NIM-nya 1902527. Kali ini akan mempresentasikan sosiologi hukum. Yang pertama adalah menjelaskan tentang definisi, kedua bentuk interaksi sosial, konsep dasar sosiologi hukum, objek kajian sosiologi hukum, urgensi mempelajari sosiologi hukum. Yang pertama, definisi hukum. Kita lihat, definisi hukum, sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Menurut Sujono Sukanto, sosiologi hukum merupakan pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Yang kedua, menurut Sucipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Yang kedua adalah bentuk-bentuk interaksi sosial, di mana bentuk sosial ada dua, asosiatif dan disosiatif. Artinya asosiatif ini adalah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, penyesuaian diri, akomodasi itu untuk menyesuaikan diri mencapai tujuan bersama juga. Kemudian asimilisasi, yaitu perubahan sukarela mengurangi perbedaan pendapat. Kemudian akulturasi itu proses penerimaan budaya asing sehingga masuk dalam penerimaan budaya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian disosiatif, artinya bertolak belakangnya itu persaingan untuk mencapai suatu kemenangan, persaingan untuk mencapai suatu kemenangan. Kemudian kontraversi untuk perbedaan, yaitu terjadinya perbedaan pendapat. Kemudian pertikaian, yaitu pertikaian perselisihan yang secara terbuka yang mencapai akan menjadi suatu amarah, benci, dan emosi negatif. Ketiga adalah konsep dasar sosiologi hukum, di mana konsep dasar itu pertama adalah perilaku masyarakat. Sosiologi hukum merupakan pengetahuan realitis, bersifat relatif karena senantiasa mengedepankan kejadiannya terhadap sesuatu yang terjadi. Hukum yang berupa kaidah sosial dalam prinsip sosiologi hukum mengalami perubahan. Setiap perubahan memungkinkan akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Dua, konsep sosiologi hukum itu sendiri yang pertama adalah hukum sebagai social control, di mana dia akan menjadikan sebuah aturan yang mengontrol masyarakat supaya menjadi perilaku yang benar. Kemudian adalah hukum sebagai social engineering, mesin ya, alat penggerak kontrol dalam suatu masyarakat, hubungan dalam suatu masyarakat. Kemudian wibawa hukum, di mana di masyarakat itu adalah ada hukum yang harus dipatuhi, norma-norma yang harus dihormati. Kemudian ciri-ciri sistem hukum modern yang akan menjadi patokan karena lebih baik dari hukum yang terdahulu. Kemudian pameo, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Istilah ini banyak ditemukan di mana-mana. Kemudian adalah efektivitas hukum dan peranan sanksi. Jadi hukum sesuai fungsinya, seperti itu di masyarakat. Yang keempat selanjutnya adalah objek kajian sosiologi hukum. Objeknya yang pertama adalah hukum dalam sistem sosial. Kemudian perbandingan hukum dalam masyarakat, hukum sebagai alat kekuasaan, dan kaitannya hukum dengan nilai budaya, hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hukum dalam sistem sosial, yaitu suatu sistem hukum cerminan dari suatu sistem sosial yang lebih luas. Yang kedua adalah perbandingan hukum dengan masyarakat. Meneliti hukum dalam masyarakat secara komparatif merupakan usaha untuk melihat apakah hukum ada yang berlaku universal atau selalu kontekstual. Gitu. Kemudian sifat hukum yang dualistis. Hukum satu sisi dapat dijadikan alat bagi manusia untuk dapat mempertahankan hak-haknya, menjalani kehidupan yang harmonis untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian hukum sebagai alat kekuasaan. Asumsi dasar yang dapat digunakan adalah kenyamanan cenderung menolak perubahan. Kaitan hukum dengan nilai budaya, di mana hukum yang berlaku di suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh nilai budaya yang sejak lama. Kemudian hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Setiap masyarakat mengalami perubahan.
hanya intensitas perubahannya yang berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Terakhir, urgensi belajar sosiologi hukum. Yang pertama adalah sociology of the law, yaitu menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis, yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya. Yang kedua adalah sociology in the law, yaitu untuk memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dengan dibantu oleh pengetahuan ilmu sosial pada alat-alat hukumnya. Yang ketiga adalah gejala sosial lainnya. Sosiologi bukan hanya saja mempersoalkan penelitian secara normatif, dasolen saja, tapi juga mempersoalkan analisa-analisa normatif di dalam rangka efektivitas hukum agar tujuan kepastian hukum dapat tercapai. Ya, mungkin itu secara singkat mengenai sosiologi hukum menurut versi Andi Haryanto 190/2027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.